Mengejutkan, Jepang diam-diam mulai dekat dengan Indonesia. Aliansi samurai dan Garuda bikin mafia bola panik? Ada sesuatu yang belakangan ini mulai membuat banyak pecinta sepak bola Asia penasaran. Kenapa Jepang tiba-tiba terlihat semakin dekat dengan Indonesia? Ya, negara yang selama ini dikenal sebagai raksasa sepak bola Asia itu sekarang justru mulai sering dikaitkan dengan perkembangan timnas Indonesia. Mulai dari kerjasama sepak bola, pembinaan pemain muda, peningkatan kualitas liga, sampai isu soal dukungan terhadap revolusi besar sepak bola nasional. Dan di tengah semua itu, muncul satu narasi yang mulai liar di media sosial. Apakah Jepang dan Indonesia sedang membangun aliansi sepak bola baru untuk melawan mafia bola Asia? Terdengar berlebihan? Mungkin, tapi semakin hari, rumor dan spekulasi itu justru makin panas. Karena banyak fans mulai melihat ada perubahan besar yang terjadi di sepak bola Indonesia. Sistem mulai dibenahi, transparansi mulai diperketat, kompetisi mulai disorot lebih serius. Dan yang paling menarik, Indonesia perlahan mulai menjauh dari citra lama yang selama bertahun-tahun dianggap penuh kekacauan. Lalu pertanyaannya, apakah Jepang memang punya pengaruh dalam perubahan besar ini? Kalau kita bicara jujur, Jepang memang bukan negara sembarangan dalam urusan sepak bola. Mereka adalah contoh sukses paling nyata di Asia. Negara yang dulu juga pernah tertinggal, tetapi berhasil berubah menjadi kekuatan dunia lewat sistem yang disiplin dan modern. Mereka tidak membangun sepak bola dengan sulap, tidak instan, tidak penuh drama, tetapi lewat proses panjang yang brutal dan konsisten. Mulai dari akademi usia muda, kualitas pelatih, budaya disiplin, sampai manajemen liga yang profesional. Semuanya dibangun dengan sangat serius. Dan sekarang, banyak fans Indonesia mulai berharap sesuatu. Bagaimana kalau Indonesia belajar langsung dari Jepang? Nah, disinilah cerita mulai memanas. Karena dalam beberapa tahun terakhir, hubungan sepak bola Indonesia dan Jepang memang terlihat semakin aktif. Banyak pemain muda Indonesia mulai mendapat kesempatan belajar di Jepang. Ada program pembinaan, ada pertukaran pengalaman. Bahkan gaya permainan modern timnas Indonesia sekarang juga mulai disebut-sebut memiliki sentuhan filosofi sepak bola Jepang. Cepat, disiplin, agresif, dan berani menekan lawan. Hal-hal seperti itu mulai terlihat dalam permainan Garuda. Meski tentu saja Indonesia masih jauh dari level Jepang saat ini. Namun yang bikin banyak orang mulai penasaran adalah perubahan mental yang terjadi. Dulu, saat menghadapi negara besar Asia, Indonesia sering bermain penuh rasa takut. Sekarang situasinya perlahan berubah. Timnas mulai berani duel, mulai percaya diri menguasai bola, mulai berani menyerang. Dan banyak fans percaya perubahan mental seperti ini tidak datang begitu saja. Ada pengaruh sistem modern di belakangnya. Ada pola latihan baru, ada tuntutan disiplin yang lebih tinggi. Dan Jepang dianggap sebagai salah satu inspirasi terbesar dari perubahan itu. Namun tentu saja muncul juga narasi yang jauh lebih panas. Narasi tentang mafia bola. Topik yang selalu sensitif. Topik yang selalu membuat fans emosional. Karena selama bertahun-tahun, banyak pecinta sepak bola Indonesia merasa olahraga ini terlalu sering dirusak oleh kepentingan tertentu. Wasit kontroversial, pengaturan pertandingan, politik sepak bola, sampai konflik internal yang tidak pernah selesai. Akibatnya, kualitas sepak bola nasional sering jalan di tempat. Dan sekarang, ketika sepak bola Indonesia mulai berubah, banyak fans langsung mengaitkannya dengan perang melawan budaya lama itu. Mereka mulai percaya bahwa era baru sedang dibangun. Era yang lebih profesional, era yang lebih bersih, era yang tidak lagi memberi ruang untuk permainan belakang layar. Lalu muncul pertanyaan besar. Apakah Jepang benar-benar ikut membantu perubahan ini? Kalau melihat fakta di lapangan, Jepang memang dikenal sangat keras soal profesionalisme. Mereka menjaga kualitas kompetisi dengan serius. Mereka punya budaya kerja yang disiplin. Dan yang paling penting, mereka membangun sepak bola dengan sistem yang jelas. Hal-hal seperti itulah yang sekarang mulai dikagumi publik Indonesia. Bahkan beberapa fans mulai menyebut Jepang sebagai mentor diam-diam bagi revolusi sepak bola Indonesia. Terdengar dramatis? Mungkin. Tetapi tidak bisa dipungkiri,
banyak perubahan positif memang mulai terlihat. Timnas Indonesia berkembang cepat. Pemain muda mulai diperhatikan. Supporter semakin aktif Mengawal sepak bola nasional. Dan federasi juga mulai bergerak lebih agresif dibanding beberapa tahun lalu. Namun tentu saja, perjalanan Indonesia masih sangat panjang. Kita belum menjadi Jepang, kita belum menjadi raksasa Asia. Bahkan untuk konsisten di level Asia Tenggara saja, Indonesia masih harus bekerja keras. Tetapi setidaknya sekarang ada harapan. Harapan bahwa sepak bola Indonesia akhirnya bergerak ke arah yang benar. Dan yang membuat fans makin semangat adalah satu hal. Mental Garuda mulai berubah. Sekarang pemain Indonesia tidak lagi selalu merasa inferior saat menghadapi negara besar. Mereka mulai berani bermain terbuka, mulai percaya diri menghadapi tekanan. Dan itu adalah langkah penting menuju level yang lebih tinggi. Bayangkan saja kalau perubahan ini terus berjalan dalam beberapa tahun ke depan. Liga makin profesional, pembinaan usia muda makin rapi, pemain muda berkembang di luar negeri, dan timnas terus mendapat pengalaman melawan tim-tim kuat Asia. Kalau semua itu benar-benar terjadi, maka Indonesia bisa berubah menjadi kekuatan yang jauh lebih berbahaya. Dan disitulah narasi aliansi Samurai dan Garuda mulai terasa menarik bagi fans. Karena Jepang dianggap sebagai simbol keberhasilan sepak bola Asia. Sedangkan Indonesia adalah negara dengan potensi luar biasa yang selama ini belum benar-benar meledak. Gabungan keduanya menciptakan satu harapan besar, bahwa sepak bola Indonesia akhirnya bisa keluar dari bayang-bayang kekacauan masa lalu. Namun tentu saja, tidak semua orang percaya. Ada yang menganggap semua ini hanya gimik media sosial. Ada yang merasa Indonesia tetap harus berdiri dengan kekuatannya sendiri. Dan ada juga yang menilai perubahan besar tidak akan terjadi hanya karena belajar dari Jepang. Tetapi satu hal yang sulit dibantah. Sepak bola Indonesia sekarang memang terasa berbeda. Atmosfernya berbeda, mental supporternya berbeda, ekspektasinya juga berbeda. Dan mungkin itulah alasan kenapa banyak pihak mulai merasa tidak nyaman. Karena ketika Indonesia mulai serius membangun sepak bola, kekuatan besar baru bisa saja lahir di Asia. Pertanyaannya sekarang, apakah aliansi antara Samurai dan Garuda ini benar-benar nyata? Atau semua ini hanya harapan besar fans yang ingin melihat sepak bola Indonesia benar-benar bangkit? Apapun jawabannya, satu hal yang pasti. Asia perlahan mulai memperhatikan Indonesia. Dan kalau perubahan ini terus berjalan, mungkin suatu hari nanti Garuda benar-benar akan terbang sejajar dengan para raksasa Asia.